Baik, selamat datang di Putbal, sebuah acara di mana saya ngobrol dengan Ustadz Felix Xiao, nanya-nanya soal pertanyaan-pertanyaan basic, karena pertanyaan ini rencananya akan membawa saya putbal ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Makanya mungkin untuk sebagian orang terasa aneh, wajar aja karena memang ini tidak untuk semua orang. Cocoknya untuk orang-orang yang seperti saya kurang lebih. Yang mana dugaan kami banyak sebenarnya ya. Banyak banget. Banyak sekali. Banyak banget. Jadi makanya, enggak sebenarnya gini, banyak orang yang seperti saya seneng ketemu konten ini karena keresahannya sama. Dan kita dapat juga banyak, mungkin istilahnya banyak respect ya dari orang yang emang udah bener. Dan seneng aja ngelihat ada pembicaraan-pembicaraan di level seperti ini. Mungkin mereka rindu juga. Benar. Udah lama gak denger kayak refresh ilmu gitu. Betul. Kebanyakan aku pikir seperti Mas banyak banget. Cuman gak banyak yang mau ngomong. Oh iya benar juga. Iya banyak yang malu merasa bodoh. Kalau saya kan emang bodoh selalu. Termasuk Terakhir aku dapat beberapa orang-orang, mereka merekomendasikan konten Putbal untuk orang-orang yang benar-benar baru pertama belajar Islam. Wow. Serius, banyak banget. Dan ke anak-anaknya Mas. Ke anak-anaknya, tonton ini deh. Mereka rekomendasiin itu. Iya. Memang lucu ya, jadi biasanya orang ngajak foto karena stand up. Belakangan ini orang ngajak foto karena Putbal. Padahal saya nanya doang kerjanya. Kenapa saya yang diajak foto? Ustadz Felix Xiao dong yang diajak foto, bukan saya. Termasuk episode kali ini cukup basic, bukan sederhana. Cukup basic, cukup dasar. Terlebih karena menurut keyakinan saya ya, kalau terlalu sering jadi hilang makna dan jadi nggak jelas mana yang budaya, mana yang kebiasaan kita aja, atau memang mana yang diperintahkan gitu. Nah kita hari ini akan ngomongin Idul Fitri. Idul Fitri. Yang mana kalau perhitungan saya tidak salah beberapa hari, antara besok atau beberapa hari dari episode ini tayang. Karena kayak contohnya ya, di episode sebelumnya Ustadz Felix Xiao ngomong Idul Fitri 1 hari. Iya. Di kita ada lebaran hari pertama, lebaran hari kedua. Sampai hari ke-7 ya. Katanya sih. Lebaran ketupat kalau orang Jawa. Saya aja Ustadz juga gak tahu tuh dengan jelas gitu. Ini sebenarnya mana yang perintahnya seperti apa sih? Dan perintahnya seperti apa? Lalu mana yang diarahkan sama Rasulullah terkait Idul Fitri. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara Id artinya adalah hari raya. Berarti hari raya Islam ada 2. Id Fitri dan Id Adha. Nah, kenapa dikatakan Id Fitri atau Idul Fitri? Artinya adalah hari raya berbuka. Karena setelah kita berpuasa, kita menahan, kita terus kemudian tidak makan di siang hari, maka kita berbuka di hari Id itu. Makanya namanya Idul Fitri. Fitri artinya berbuka, bukan fitrah. Di kita banyak yang ke fitrah ya. Kembali ke fitrah. Nah, betul. Ke fitrahnya. Kembali ke fitrahnya. Ya benar juga sih. Tapi fitri itu di situ adalah artinya berbuka. Nah, satu lagi adalah Idul Adha atau hari raya kurban. Yang menarik di dalam Islam adalah ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sebelum kalian itu ada banyak hari Id. Nah, kami menggantikan itu dengan yang lebih baik, yaitu 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kalian? Nah, sebelum kita ada banyak hari-hari yang dihormatin. Hari-hari yang dijadikan sebagai hari raya feasting gitu misalnya, ataupun apapun. Oh, sebelum Islam maksudnya. Sebelum Islam. Ya, betul. Nah, sekarang digantikan dengan hari raya. Nah, kalau gitu kita lihat mana yang fact, mana yang tradisi. Dari segi dalil dan dari segi agama, sebenarnya Idul Adha itu lebih lama daripada Idul Fitri. Lebih lama? Lebih lama. Karena hari raya Idul Adha ada 4 hari. Oh. Yaitu adalah 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Oh ya? Iya, karena 10 Zulhijjahnya adalah hari raya pemotongan. Iya. Hari raya 11, 12, 13 itu adalah hari raya juga untuk motong kurban juga. Nah, artinya ditambah 3 hari di sini total jadi ada 4 hari. Karena memang lebih panjang, berarti perayaannya lebih mewah juga. Nah, jadi kalau dilihat dari segi dalilnya, berarti Idul Adha harusnya lebih mewah daripada Idul Fitri. Di sini enggak ya? Nah, Idul Fitri di sini lebih mewah daripada Idul Adha. Iya. Yang membawa kita pada tradisi yang ada cuma di Indonesia. Di tempat lain enggak ya? Tempat lain enggak. Arab itu Idul Fitri sepi. Iya? Iya, sangat sepi sekali. Karena itulah kemarin aku memanfaatkannya dengan cara pergi umroh bareng keluarga di hari Id. Pesawat kosong tuh Mas. Kosong pesawat, gak ada orang mau pergi kan. Karena Indonesia pada mudik kan ya. Nah itu aku memanfaatkan tradisi. Sedangkan di tempat-tempat lain itu sangat sederhana.
Jadi Idul Adha baru mereka benar-benar merayakan karena ada kurban yang dipotong, ada 4 hari kelangnya, 4 hari tersisa gitu kan ya. Nah, terus kemudian Idul Fitri cuma 1 hari aja. Nah, jadi dari segi faktanya. Apa ya yang membuat secara budaya kita lebih memaknai Idul Fitri lebih gede? Mudik. Karena ada mudik. Mudik itu bukan di Idul Adha, tapi di Idul Fitri. Nah, dan mental orang-orang Indonesia adalah memang itu jadi kayak reward atas kesulitan dan beban yang sudah ditanggung selama sebulan penuh. Padahal sebenarnya tadi kita udah bahas tentang kemarin kita udah bahas tentang puasa, bahwa puasa itu harusnya bukan jadi beban. Tapi puasa itu justru jadi sebuah waktu untuk berlatih sehingga kita lebih siap. Nah, maka sebenarnya aku setiap kali Idul Fitri di hari-hari ini misalnya aku sebenarnya sedih. Kenapa? Tapi juga harus disuruh gembira. Kenapa juga? Sedih karena bulan Ramadan berlalu dan kata Rasulullah, andaikan kalian ngerti apa yang ada pada bulan Ramadan, ngerti betul, kalian akan sedih ditinggal Ramadan dan berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Tapi kan kita nggak tahu kan. Makanya kata Rasul, tapi bergembiralah. Lah gimana kita disuruh di antara dua perasaan tuh? Kita disuruh sedih dan kita disuruh bergembira di saat yang sama. Sedih karena kehilangan Ramadan dan seneng karena hari raya itu diperintahkan untuk seneng. Mixed feelings. Akhirnya orang menjalani adalah dengan mereka bilang gini, kalau di luar ya, ada banyak di Instagram. Mereka bilang di hari Id itu yang mereka lakukan adalah pertama kali tidur. Tidur ya? Setelah sholat pulang tidur. Karena 30 hari mereka sudah benar-benar kurang tidur. Di kita kan enggak kan. Di kita kan malah pergi ke tempat saudara, main, ngumpulin kue dan segala macam, ngumpulin duit dan seterusnya. Ya itu namanya beda tradisi. Kayaknya itu ya, karena sering sekali, nah ini bahasa marketing nih, karena brand pakai ini, merayakan hari kemenangan. Jadi kayak kemenangan, terus kayak benar juga. Kayak ini pencapaian, terus kayak makanya kalau mudik merupakan budaya Indonesia tuh itu udah terasa tuh karena dia ingin merayakan hari kemenangan bersama dengan yang lain. Padahal kayaknya lebih masuk akal 4 hari Idul Adha sih. Iya, benar. Karena kalau kita bilang kemenangan, contoh ya, kalau misalnya menang Premier League, ya wajar lah ya. Orang pawai dan segala macam karena menang Premier League. Lah ini kita menang dari apa sebenarnya nih? Gitu kan ya. Kalau misalnya dikatakan menang, iya sih, kita harus diperintahkan untuk kita merayakan Id atau bersenang-senang. Tapi tadi harusnya kita mix feeling harusnya. Makanya sebenarnya orang tidak hanya merasa senang, tapi juga sedih juga sebenarnya. Jadi kalau di negara Arab gitu, bukan ritual ya, kebiasaan di Idul Fitrinya apa? Di rumah ngapain? Tidur. Udah tidur. Besoknya mereka baru main ke tempat saudaranya. Nggak ada turunan mudik. Bukan, maksudnya ketupat pasti milik kita kan. Iya betul. Milik kita. Tapi kan ketupat kan adalah makan-makan gitu. Nggak ada makan-makannya? Makan-makan ada. Tapi biasanya di hari-hari berikutnya. Setelah tidur. Lucu banget ya. Iya lucu. Makanya. Yang kedua yang sering kali tradisi. Maaf Ustadz, mundur dulu. Boleh. Para ulama menilai ini seperti apa? Nggak apa-apa, biarin aja lah gitu. Nggak ada masalah. Jadi ini, tradisi itu boleh. Iya, tradisi kita, oke. Yang kedua adalah minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Lahir dan batin. Itu minal aidin. Minal aidin itu ada mereka bilang gini, min dari aid, minal aidin, kita dari kembali, wal faizin menuju kemenangan. Nah itu kadang-kadang kan kita pikir oke, itu kayak cuma ada di Indonesia deh. Karena kalau kita bisa bilang di Arab minal aidin, mereka bilang apa sih kalian minal aidin. Aduh, kita sebenarnya gimana juga ya? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya orang Indonesia kan. Tapi kan orang Indonesia ketika lagi keluar negeri ntar. Nah memang pasti pernah terjadi kayak gitu. Di New York pernah gitu nggak? Minal aidin gitu. Mereka nyebutnya Id Mubarak. Nah Id Mubarak. Berarti bukan minal aidin kan? Id Mubarak artinya adalah hari raya yang berkah. Kan gitu kan ya. Kayak kita misalnya kayak orang-orang Kristen Merry Christmas, Happy Holiday dan segala macam. Kita Id Mubarak misalnya nggak ada masalah, atau taqabbalallahu minna wa minkum dan segala macam. Nah itu baru ucapan yang tidak aneh, tidak Indonesia. Tapi kalau minal aidin wal faizin itu Indonesia banget. Dari mana datangnya ya? Tidak tahu. Kayaknya minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir batin. Mungkin karena rimanya ya. Iya. Minal aidin wal faizin. Apa gitu. jangan-jangan ini produk marketing brand juga ya? Nggak tahu sih. Aku belum pernah. Mungkin lagu itu kayaknya mas. Minal aidin wal faizin. Itu pasti datangnya dari frasa kita sebelumnya juga. Jadi minal aidin wal faizin artinya min
Mohon maaf lahir dan batin artinya. Yeah. Min dari. Aid minal aidin itu dari kembali. Dari kembali. Wal faizin menuju kemenangan. Dan Dari kemenangan. kembali menuju. Kita kembali menuju kemenangan. Makanya agak aneh juga sih. Kita kembali tapi menuju tuh menuju secara kemenangan. frasa aneh sekali tuh. Iya memang. Itulah mungkin aku gak tahu, mungkin karena aku yang gak nyampe ya ilmunya ya. Minal aidin wal faizin ya. Jadi sebenarnya gak ada ucapan spesifik yang perlu diucapkan ya sebenarnya. Gak ada. Kalau faiz artinya kemenangan. Aid artinya ya kembali. Iya. Spesifik. Atau Id Mubarak. Id Mubarak. Tapi orang biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya taqabbal artinya adalah menerima. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima. Minna dariku wa minkum, dan dari kita semuanya. Apa maksudnya? Puasa kita, terus kemudian sholat kita, ibadah kita, semua Allah terima. Semoga semua Allah terima gitu. Iya. Kan di episode puasa kita ngomong soal bahwa puasa itu didesain untuk kita kesampingkan dulu distraksi-distraksi yang mungkin muncul di saat kita pengen terkoneksi dengan Allah. Dan juga pada periode tersebut kita bilang ini bulan emang diniatkan untuk lu fokus pada Al-Quran gitu kan lebihnya kan. Betul. Nah terus sampai kepada menjadi suci itu dari mana itu? Karena kan kayak gak ada kaitannya. Nah itu tadi yang aku bilang, bahwasanya orang-orang yang serius di dalam bulan puasa, Allah janjikan dibersihkan seluruh dosa-dosanya apapun yang dia lakukan di tahun-tahun yang lalu. I see. Nah artinya ketika Rasul katakan bulan puasa itu adalah bulan kalian untuk mencoba. Mencoba apa? Tadi siapa yang berpuasa atau siapa yang qiyam di bulan Ramadan di malamnya dengan penuh perhitungan, dengan penuh keseriusan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang sudah lalu. Maka orang keluar dalam keadaan suci. Oh pantesan terus nyambung ke tradisi kita nih. Mohon maaf lahir batin karena sudah suci. Betul. Maafin gue ya. Betul. Padahal gak ada hubungannya ya sebenarnya. Gak ada hubungannya. Makanya kan kadang-kadang ada ulama-ulama bilang, ngapain lu minta maaf cuma pada saat lebaran doang. Minta maaf mas setiap hari. Ya gak apa-apa juga sih, namanya juga tradisi. Karena kalau kita bicara tradisi mas, memang kadang-kadang orang salah menurutku ya, salah menempatkan antara tradisi Arab dengan tradisi Indonesia. Kita gak bisa memungkiri bahwasanya tradisi itu sangat memerankan, memegang peranan penting di dalam beragama. Contohnya misalnya kayak gini ya, aku punya temenku orang Arab. Sampai detik ini aku belum tahu wajah istrinya kayak apa. Artinya kalau aku ketemu dengan istrinya terus gak negur, gak ada masalah dong, orang gak tahu dia siapa. Cuma kalau di Indonesia mungkin gak yang kayak gitu terjadi. Betul. Mungkin kan. Pasti kalau aku ketemu istri Mas Panji pasti Mbak, gitu kan ya, mampir gitu kan ya. Lah kalau di Arab itu disangka kenapa disuruh gue mampir, gitu kan ya. Ini apa yang terjadi? Nah itu tradisi. Tapi nggak ini ya, nggak jadi. Mungkin ada kalangan yang kasarnya dibilang bukan konservatif ya, tapi yang lebih strict dalam agama. Iya, lebih nggak mau dibilang tradisionalis, mungkin salah juga, tapi lebih saklek gitu. Saklek, betul. Itu ada yang mempermasalahkan, pengen tahu aja di Indonesia. Banget. Sebenarnya ada ya? Banget. Kalau Mas nanti lihat, ada banyak banget perbedaan-perbedaan kecil banget yang jadi masalah-masalah besar. Contohnya kayak tadi itu misalnya. Misalnya ketika ada orang merasa bahwa semuanya harus identik dengan Arab. Misalnya, contoh, ketika mereka ngelihat jenggot misalnya, dia tanya, Ustadz kok gak berjenggot? Dari segini Mas Panji lebih Islami daripada aku. Karena Mas Panji berjenggot, aku tidak. Aku tinggal bilang karena aku orang Cina. Nah, tapi mereka tradisi terganggu Cina dengan seperti itu tadi. Karena orang Cina gak punya jenggot, bagi mereka problematis karena gak melihara jenggot. Ada lagi misalnya ketika kayak misalnya masalah pergaulan. Misalnya contoh gak boleh yang seperti ini, yang boleh tuh begini. Padahal itu tadi bagian daripada culture sebenarnya. Karena culture di Indonesia gak memungkinkan bagi kita untuk tidak ramah pada orang lain. Ada yang menarik, aku udah pernah cerita belum? Temenku itu digamparin kalau belajar di Arab Saudi. Digamparin. Karena kenapa? Karena senyum-senyum lulu. Orang Indonesia kita tahu kan ya, lagi dapat satu masalah, goblok sampai ketawa. Kok goblok? Wah, lagi diajarin gak ngerti. Senyum, goblok, digampar sama gurunya. Kamu belajar gak serius. Terus dia ketika digampar senyum lagi kan gitu kan ya, digampar lagi. Nah itu beda culture. Orang-orang Arab melihat orang senyum sebagai gak serius. Tapi orang-orang Indonesia ngelihat senyum sebagai suatu hal yang aku gak berbahaya loh, aku mau sama kamu loh dan segala macam. Nah ini beda-beda culture yang sebenarnya diakui juga di dalam Islam sebenarnya. Maka culture orang-orang Indonesia dalam menyikapi Lebaran tentu saja berbeda dengan culture orang Arab dalam menyikapi Lebaran. Yang jadi masalah adalah kalau ada ini kan setelah kita tahu seperti ini ya, berarti kan
Kan gini, karena harus diakuin ada banyak orang di Indonesia yang melakukan ini dan itu di tanggal-tanggal besar ini kaitannya dengan karena ingin melakukan apa yang diperintahkan dan Betul. menjauhi apa yang dilarang. Betul. Nah ternyata sekarang kita sadar bahwa ada banyak hal dari yang biasa jadi tradisi kita itu sebenarnya tidak perlu, bahkan tidak ada aturannya. Gak ada yang bilang bahwa kalau lu ngelakuin itu lu mendapatkan pahala. Betul. Sehingga ada kemungkinan orang-orang yang justru tahu nilai-nilai ini nggak ngider pas lebaran. Benar. Jadi bermasalahkan. Iya. Gimana sih kalau nggak keluar? Nggak perlu tahu sebenarnya. Wah lu nggak sopan, lu malah jadi konflik lagi ya. Itulah kenapa ngikutin tradisi ya udahlah ya gitu ya. Itu biasanya yang terjadi di desa-desa kan. Maka orang bilang kalau tinggal di kota harus tebel dompet, kalau tinggal di desa harus tebel kuping. Karena di desa kita diomongin orang, kita nggak bisa lepas daripada omongan orang. Itu sih itu. Kalau datang, kalau ada acara dia nggak mau datang, ya udah nanti besok kalau dia mati nggak usah ditahlilin misalnya kayak gitu kan ya. Karena memang hidup di desa kita harus memang guyup bareng-bareng. Tapi kalau di urban, aku pikir sih rata-rata sudah hampir seperti Mas tadi bilang, bahwasanya ini kan bukan kewajiban. Aku nggak apa-apa dong kalau nggak datang. Nah sebagai orang Cina aku sangat mendukung itu sih. Aku ketika balik ke kampung ya terus terang, di kampung terus ngider kan ya. Mas yang tadi Mas bilang ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti di hari ketujuh ada lebaran ketupat namanya. Jadi di situ mereka masak ketupat, kita jalan-jalan untuk makan ketupat di mana-mana lah kira-kira. Atau di rumah kita masak ketupat. Nah, aku sebagai orang Chinese itu nggak nyaman sebenarnya. Pergi ke rumah orang, ngapain sih? Gitu kan ya. Atau di datang orang, ngapain sih dia datang kan? Cuman ya balik lagi karena aku tinggal bermasyarakat ya udahlah kita coba untuk menyesuaikan diri. Sebenarnya berapa kali disebut di Al-Qur'an atau cuma satu ayat yang menyatakan soal bahwa setelah imbalan setelah berpuasa 30 hari itu adalah disucikan kembali tadi istilahnya. Enggak langsung sih itu di dalam hadis. Cuma kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan setelah kamu berpuasa penuh selama 1 bulan maka besarkanlah nama Allah. Dari situlah muncul takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka besarkanlah nama Allah. Besarkan nama Allah. Sholat Id sendiri? Sholat Id sendiri itu Rasul yang mencontohkan. Oh. Dikumpulkan sama Rasulullah orang-orang di sebuah padang atau lapangan yang bukan masjid pada waktu itu. Sekarang kalau teman-teman pergi ke Madinah itu ada namanya Masjid Gomamah. Itu daerah itu untuk dikumpulkan Idul Adha, Idul Fitri. Oh sebenarnya di sebuah lapangan yang bukan masjid. Walaupun bukan sekarang masjid. Kebanyakan masjid punya lapangan tersendiri sehingga dipakai juga ya. Dan sangat masuk akal sih. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kalau hari raya Id semua perempuan itu keluar untuk terus sholat Id bareng-bareng meskipun mereka haid. Iya betul. Jadi mereka tetap harus keluar. Bukan tetap sih, mereka diperbolehkan keluar ikut. Karena dengerin khotbah dan segala macam. Itu harus di lapangan. Nah dari yang sekarang kita lakukan sholat Id itu yang dicontohkan atau diperintahkan sama Rasulullah itu yang mana aja? Karena wah luar biasa itu. Pertama, karena kita habis berpuasa, maka pagi-pagi setelah sholat subuh kita makan dulu sebelum kita pergi. Itu Rasulullah mencontohkan begitu. Oh gitu. Karena kan supaya tidak dianggap lagi puasa lagi. Masih puasa gitu kan ya. Maka kita makan sebelum kita sholat Id. Kita pergi dengan pakaian yang terbaik. Rasulullah biasanya memakai baju warna putih. Agak sulit bagi kita sih ya. Kita pengennya kan banyak warna hitam ya. Nah jadi pakai baju warna putih. Lalu terus kemudian jalan ke tempat untuk sholat dan pulang dengan jalur yang berbeda. Oh gitu? Ya itu sunnahnya. Jadi perginya lewat satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Sempat dijelaskan kenapa? Dijelaskan. Enggak dijelaskan tapi Rasulullah senantiasa jadi Allah itu bilang begini, hiasinlah tempat-tempat kalian tuh dengan asar-asar kalian atau semacam kayak pengaruh-pengaruh kalian, jejak-jejak kalian. Jadi pergi dari sini, pulang dari sini. Iya biar lebih banyak. Iya biar jejaknya banyak. Jejaknya lebih banyak. Kayak orang sholat, habis sholat dia pindah ke sini Mas. Supaya bekas sujudnya banyak tuh. Supaya bumi-buminya bersaksi sama dia. Tapi menurutku ya efek lainnya bukan hanya itu, tapi coba kamu lihat di sekitar kamu itu orang-orang sudah pada bahagia atau belum, udah pada makan atau belum. Karena kan kita bilang bahwa hari itu Rasul tidak memperbolehkan orang lapar kan, orang semua harus seneng kan. Nah maka mereka mungkin disuruh lihat tuh di daerah mereka seperti apa. Nah lalu terus kemudian Rasulullah datang ke sholat Id, lalu terus kemudian bertakbir di situ, Allahu Akbar dan seterusnya. Lalu terus kemudian sholat Id, habis sholat Id terus kemudian ceramah, khutbah, habis khutbah terus kemudian pulang ke rumah masing-masing tadi untuk bersama keluarganya. Ya itu kan dikatakan kan bahwa khutbahnya itu kan bagian dari seluruh prosesi ibadahnya. Betul. Tapi di kita banyak yang udah cabut duluan. Itu dia. Padahal sebenarnya kan kita datang untuk dengar ibadah kan. Untuk dengar khutbah kan sebenarnya. Tapi apakah boleh atau tidak? Jawabannya sederhana.
orang sholat idnya aja sunnah, kita nggak sholat id juga nggak apa-apa sebenarnya. Artinya nggak dosa. Artinya kalau misalnya sholat idnya aja sunnah, ya udah berarti ketika mereka misalnya cuma ikut sholatnya aja terus kabur, ya berarti berkurang pahalanya aja sih. Atau misalnya bisa jadi kan ada yang punya keperluan dan segala macam. Walaupun yang biasanya banyak kabur ya bocah-bocah sih. Nggak juga kalau di deket saya bapak-bapaknya juga pada cabut. Tiba-tiba udah di mana udah ngerokok aja. Nah, itu berarti bapak-bapak yang masih berjiwa bocah. Ya karena harusnya kan dia dengerin khotbahnya kan. Tapi memang jadi gini Mas ya, aku tuh selalu melihat dari both sides. Karena aku pikir gini ya, contoh ya, Jumatan itu kan harusnya kan orang kan mendengarkan tuh. Karena itu nasihat takwa setiap Jumat kan ya. Tapi faktanya aku tahu banget betapa sulit untuk menjaga agar mata kita tetap terbuka ketika Jumatan. Atau orang ketika misalnya dengerin itu terus kemudian mereka harus dengerin. Aku tahu banget effortnya mereka. Kenapa? Karena membosankan Mas. Kadang memang mungkin ada yang begitu. Hampir sebagian besar. Karena gini ya, aku kemarin baru baca satu penelitian. Ternyata otak kita manusia semakin kita tua semakin banyak skip. Dan bagi otak kita routinity is boring. Routinity is boring. Jadi gini, kalau otak kita kayak SSD Mas, begitu dia ketemu rutinitas, dia cabut tuh jarum untuk bikin memorinya. Maka memori kita sebagai orang 40-an tahun Mas, itu adalah kebanyakan yang kita ingat adalah memori-memori ketika kita kecil dan remaja. Karena pertama kali itu ada penelitiannya. Jadi rutinitas itu membuat dia nyabut penulisan itu. Begitu dia dapat yang unrutin lagi, dia baru terus kemudian ngerekam lagi. Nah itulah kenapa bagi orang-orang tua waktu terlihat cepat, berjalan cepat. Nah sedangkan bagi anak-anak mereka ingat banget. Permasalahannya adalah kenapa para ustadz atau para ulama atau para pengkhotbah mereka tidak coba cara yang baru untuk supaya orang tuh mau dengar. Misalnya di zaman Rasulullah misalnya, Rasulullah itu dikatakan ketika berceramah atau berkhotbah Jumat itu matanya membelalak, wajahnya memerah, suaranya terus kemudian sangat meninggi dan meyakinkan. Artinya ada engage pada orang. Nah kalau dia nggak engage, gimana dia bisa menyampaikan pesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang berbahagia. Udah rutin. Setelah ini aku udah ngerti dia pasti ngomong bertakwalah pada Allah dalam takwa yang sebenarnya. Orang udah skip tuh. Orang udah gak menarik. Otomatis apa? Turn off otaknya. Otaknya jadi ngantuk. Nah tapi kalau misalnya dia belajar teknik public speaking. Pada tahun 1453. Apa nih? Kan gitu. Nah itu kan menjadi menarik. Nah kalau sholat id wajar sih aku lihat. Karena mungkin itu aja berulang-ulang terus. Sehingga orang gak merasa untuk eager untuk mendengarkan itu gitu maksudnya. Saya mau pakai istilah tapi takut salah nih. Iya gimana Mas? Kalau aku yang ngomong gak apa-apa Mas. Kalau Mas harus hati-hati. Kalau dalam sholat id itu kan tadi kita ngomongin ya kan sholat id ini sunnah karena ini diperintahkan sama Rasulullah. Betul. Terus ketika udah mulai turun ke teknis, ini mungkin bisa beda-beda nih. Benar. Jadi saya mau nanya, ada yang fikihnya beda-beda gak sih? Di dalam sholat id? Iya karena ambil contoh gini Ustadz. Saya berapa kali kan sholat id di Amerika. Oke. Di Amerika masjid tuh kondisinya gini. Masjid gak gitu banyak. Jadi banyak pakai kayak fasilitas kayak ruko sih. Basically di Eropa juga sering kayak gitu. Dan yang kedua, perkantoran Amerika Serikat tidak memahami sholat id. Jadi ada sholat id jam makan siang Ustadz. Luar biasa. Jadi sholat idnya jam berapa? Jangan lupa ya sholat idnya jam makan siang gitu. Karena jam makan siang adalah jam orang boleh gak kerja. Oke. Nah pagi dia gak bisa. Gak bisa karena harus kerja. Oke. Nah terus kan, nah ini fikihnya gimana ya? Iya itu fikih. Artinya sebenarnya dilarang gak untuk bahwa sholat idnya jadinya gak pagi? Oke. Karena Rasulullah nyontohinnya pagi kan? Betul. Rasulullah mencontohkan sebelum matahari itu naik. Sebelum matahari naik. Berarti pagi kan ya. Dia mungkin di bawah jam 8 gitu kan ya. Tapi sebenarnya tidak ada batasan kecuali memang pagi. Dalam arti aku yakin ketika ulama-ulama di situ melihat kondisi yang ada, maka fikih sangat mudah untuk beradaptasi sebenarnya. Artinya kalau memang keadaan tidak memungkinkan secara normal, dia bisa ditarik dengan satu alasan baru. Misal contoh gini, di dalam fikih itu Mas ada satu formula, kalau kamu tidak bisa ambil semuanya, jangan tinggalin semuanya. Oh. Jadi kalau kamu gak bisa sempurna, jangan sampai tinggalin semuanya. Iya. Contoh misalnya kayak gak gini apa-apa lu ambil walaupun gak sempurna. Benar. Daripada lu tinggalin sama sekali. Benar. I see. Ada orang diajak, bro sholat bro, kotor celana gua.
Banyak kan? Iya. Ini ada sarung, oh gitu ya. Ya udah, tapi gue yang kotor itu atau apapun lah itu. Nah, sebenarnya kalaupun kotor bajunya dan dia nggak punya ganti, dia tetap harus sholat. Meskipun mungkin dengan celana yang kotor misalnya. Nah, artinya kalau kamu tidak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sama kayak kemarin aku juga pernah di Amerika sholat Jumatnya 3 sesi. Terus ditanya orang, emang Rasul ada sholat Jumat 3 sesi? Iya 3 sesi betul. Rasul kan gak pernah 3 sesi. Iya. Lah kan di zaman Rasul. Iya. Dan Rasul juga gak tinggal di Amerika guys. Gitu kan ya. Nah tapi kalau di Amerika kita tahu di Amerika itu ngeri banget. Contoh ya misalnya, ini fakta, ya Mas pasti lebih mudah menjelaskan. Tapi ketika aku pergi di sana, satu ruangan kalau memang kapasitasnya 200 ya 200. Iya. Dan itu ditentukan, oh boleh gak diisi? Itu kan masih ada tempat. Gak boleh. Iya. Karena kalau misalnya contoh ruangan ini begini kondisinya, pintu daruratnya cuma 1, berarti cuma bisa fasilitasnya segini. Kalau misalnya lebih, kamu bisa masuk penjara dan ruangannya bisa ditutup, izinnya bisa diambil. Nah berarti ya udah 200 ya 200, maka dibuatlah 3 sesi. Betul. Nah artinya itu akhirnya fikih harus menyesuaikan. Nah kayak gitu-gitu, fikih itu jadi gini, semangat Islam, fikih itu dibuat untuk membantu dan mempermudah manusia. Tapi sayangnya sekarang untuk mempersulit. Oh kok bisa? Karena orang maunya detail. Orang maunya terus kemudian adu antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang kayak itu gak boleh. Kenapa? Kayak gini-gini. Loh detail banget. Padahal orang sholat aja enggak. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Gak bener 23 rakaat. Yang bener tuh 11. Ini orang lagi gak sholat, tahu gak? Nah ini permasalahan. Jadi kok fikih malah mempersulit orang. Awalnya fikih itu mempermudah orang. Didesain mempermudah. Betul. Makanya ada fikih. Iya betul. Sama itu yang terjadi. Itu persis yang terjadi di sholat Id. Di masjid dekat rumah kami juga 2 kali. Karena kali ya? Umat muslimnya banyak tapi masjidnya gak gede. Dan gak boleh di luar kan? Iya. Tapi tahu gak yang paling menarik dari sholat Id di masjid dekat rumah kami? Apa tuh? Jadi budayanya itu adalah, dan ini di semua masjid, termasuk yang di masjid punya komunitas Islam yang di Astoria. Itu tuh keluar itu dikasih kopi, teh, dan makanan. Makanan gratis, termasuk Dunkin Donat. Waduh, kaget gak lo? Kaget gak lo Dunkin Donat? Dunkin Donat, keluar sholatnya dikasih Dunkin Donat. Itu sesuatu yang gak ada sekali itu. Tapi ya itu terjadi karena tempatnya sempit, terus jadi kayak fasilitas reuni gitu. Ada yang lu ngambil sesi 1, sesi 2, gue sesi 1. Kita ketemu sebelum kita mulai sesi 2 ya. Jadi kayak lucu sih. Ya karena dari banyak tempat kan. Dari downtown ada, dari luar ada, segala macam. Jadi tempat ketemu. Ya itu memang luar biasa sih. Emang bener yang kata Ustaz Felix ya, rigid sekali aturan. Karena aturan berkait sama izin dicabut jadi tambah ribet gitu. Betul. Dan menurutku tadi sebenarnya kalau di ruangan-ruangan seperti itu atau di tempat-tempat seperti di Amerika, justru orang-orang muslimnya bisa lebih guyup. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sulit. Jadi gak mempersulit diri lagi. Tapi kalau coba di Indonesia tuh, orang gara-gara beda fikih bisa buat masjid yang baru. Iya betul. Orang gara-gara beda fikih berantem. Beda fikih padahal Islamnya sama. Nah, itu problemnya. Artinya fikih yang harusnya jadi mempermudah malah mempersulit. Yang harusnya mempersatukan malah membuat orang jadi berpecah belah. Padahal sebenarnya bisa semuanya. Contoh misalnya kayak gini ya, yang sering di Indonesia, yang Mas sudah pernah nanya, awal akhir Ramadan beda. Akhirnya orang jadi ribut kan. Bayangin Mas, ada pernah seorang WhatsApp aku, Ustadz, aku kan mengambil pendapat yang ini ya, tapi kan suamiku kan ngambil pendapat yang ini ya, aku harus yang mana ya, hari ini atau besok? Aku bilang ikut suamimu lah. Dan kenapa kamu harus beda dengan suamimu? Tapi aku meyakin yang ini. Iya tapi kan kamu punya suami. Bisa gak sih kita ngecelin masalah gitu maksudnya. Islam itu supaya kamu bisa nurut sama suamimu, dan suamimu bisa membahagiakan kamu, bukan suruh ribut sama suami urusan dalil. Gitu. Iya bener ya, di saat keleluasaan banyak fikih malah jadi sesuatu yang ngeribetin, padahal di tempat yang ribetnya banyak, fikih didesain untuk mempermudah. Betul, itu yang terjadi di luar negeri sih. Yang penting udah kita sholat dulu yang penting. Ya udahlah yang penting kita terus kemudian bisa jadi muslim dulu. Nah artinya dalam situasi kesempitan memang kadang-kadang Allah ngasih kemudahan. Itu yang inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti Allah akan dampingi dengan 2 kemudahan. Gitu. Jadi sebenarnya baiknya umat muslim itu memaknai Idul Fitri terutama sebagai apa? Karena kalau dibilang tempat untuk bermaaf-maafan kurang tepat. Betul. Tempat untuk berpesta-pesta dan merayakan sesuatu enggak juga sebenarnya. Betul. Jadi makna utamanya seharusnya apa? Harusnya mixed feeling sih menurutku. Mixed feelings ya. Feeling. Sedih karena kita berpisah dengan Ramadan, tapi senang karena kita
mendapatkan ganjaran yang dijamin sama Allah. Betul. Artinya ketika dibilang hari kemenangan benar juga. Tapi ketika dibilang hari kesedihan juga benar juga. Aku cobain mengumpamakan dengan yang lain. Jadi gini Mas. Ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat itu semuanya sedih. Tapi di titik yang lain mereka juga senang sebenarnya. Karena tugasnya Rasul udah selesai. Mereka senang kan. Tapi mereka sedih banget karena ditinggal Rasulullah. Kan itu kan ya. Persis setelah Rasulullah wafat, Madinah itu akhirnya ditinggalin oleh para sahabat. Karena kenapa? Karena mereka mixed feeling. Mereka mau tinggal di situ, senang banget mereka tinggal di situ. Ada Rasulullah. Mereka bisa berziarah ke Rasulullah tiap hari. Tapi pertanyaannya, apa Rasulullah senang kalau seandainya para sahabat di situ semua? Nggak senang jelas. Makanya Rasulullah kan sudah ngasih tahu para sahabat kan, bahwasanya tugas kalian itu adalah mendakwahkan Islam. Berarti keberhasilanku ketika aku sudah nggak ada, kalian pergi dari sini. Nah Ramadan juga sama. Jadi Ramadan tuh kalau bisa ngomong, keberhasilanku didik kalian adalah ketika setelah ini kalian bisa mandiri. Kalian bisa mengekspresikan apa yang sudah kalian pelajari ketika bulan Ramadan. Jadi kalau aku bilang apa ya, ini jadi kayak drilling gitu maksudnya. Nah jadi sebenarnya Idul Fitri itu kita makni sebagai apa? Bagi orang-orang yang sudah benar-benar belajar, mereka benar-benar berkata, oke aku start. Jadi justru awal, bukan reward menurutku. Iya. Saya tadi baru aja mikir, biasanya orang yang mixed feelings itu merenung. Jadi dia memikirkan, gue baru aja ngelewatin sesuatu, sedih juga. Betul. Cukup gak ya waktu yang diberikan 30 hari untuk gue terkoneksi sama Allah, untuk belajar soal Quran. Pada saat yang bersamaan, gue bersyukur juga karena this is the start of this new journey menuju Ramadan tahun berikutnya gitu. Betul, itu dia tuh. Artinya menurutku ya, dalam setiap hidup kita pasti dalam fase-fase tertentu kita pasti mixed feeling. Ada orang yang lulus dari sekolah, dia terus kemudian coret-coret. Aku bukan ngomentarin coret-coretnya aja ya, tapi mental. Ketika dia misalnya cuma coret-coret aja, berarti kan dia merasa bahwa dia udah bebas kan. Padahal bagiku enggak. Lu cuma masuk ke dalam kesulitan berikutnya. Iya betul. Gitu kan ya. Nah ketika dia juga lulus kuliah juga sama kan. Setiap hidup manusia sebenarnya seperti itu. Termasuk ketika dia ngelihat Idul Fitri sebenarnya. Ini cuma satu part yang harus kita jalani di antara part hidup kita. Artinya ketika kita sudah ngumpulin sesuatu di bulan Ramadan, ini saatnya kita start untuk itu. Karena kalau enggak, Ramadan enggak ada gunanya. Kan Ramadan adalah persiapan untuk 11 bulan. Dan 11 bulan adalah persiapan untuk 1 bulan Ramadan kan gitu kan. Balik lagi ke situ. Oke. Menarik sekali. Kelihatannya obrolannya cukup untuk membuat lu besok lebaran atau dari sekarang punya pemaknaan yang baru. Mungkin jadi pembahasan kalau tradisi bisa kita nilai positif, setidaknya kita ketemu sama keluarga yang mungkin jarang ketemu. Betul. Dan dalam pertemuan itu ada dialog-dialog, mungkin dialog-dialog yang terjadi di football kali ini bisa dibawa ke sana. Tapi ini Mas, diskusi yang kalau baru aku boleh nambah ini Mas ya. Tapi aku secara pribadi ya, terus terang ya, aku secara pribadi yang bikin aku sedih ketika selesai Ramadan bukan hanya yang Rasul sampaikan ketika orang tahu bulan Ramadan dan segala macam. Tapi ada satu momen yang cuma ada di bulan Ramadan di rumahku. Ada satu momen yang cuma terjadi di Ramadan? Iya, di rumahku. Cuma terjadi di bulan Ramadan aja. Yaitu adalah makan bareng. Bagiku ini adalah tradisi yang udah ditinggalin yang sebenarnya sangat penting bagi keluarga. Makan bareng, sebelum makan aku mimpin doa sebagai seorang bapak, itu kan ya. Setelah itu aku bisa ngobrol sama mereka, setelah itu aku bisa ibadah sama mereka, ngajak mereka pergi ke masjid dan segala macam. Itu selain Ramadan awkward. Valid, betul. Awkward banget. Nah di titik itu aku merasa aku kehilangan momen ini gitu maksudnya. Betul. Gitu. Nah pas Ramadan balik lagi, itu yang paling menarik bagi aku sih. Sebagai POV seorang individu. Menarik sekali. Bener. Apalagi keluarga modern zaman sekarang ya. Makan bareng di meja tuh jarang sekali. Dan bapak harus mulai duluan. Itu kan ya. Namanya breadwinner. Bukan, bread breaker atau apa? Orang yang mencahin roti itu. Break bread. Break bread. Break bread break bread kan ya. Lalu terus kemudian ya itu kan tradisi orang-orang beragama ya, mau Kristen mau apapun ya itu kan sama kan ya. Tapi kalau kita mungkin bukan roti ya, kita nasi kayaknya. Kita bukan memecah roti tapi menyendok nasi. Nah itu kan harus bapak kan sebenarnya. Betul. Ya gue rasa relatable sekali dengan banyak orang. Orang juga mungkin mengalami hal sama, dan juga itu jadi alasan untuk rindu kembali sama Ramadan. Walaupun akan lebih baik lagi kalau sesuatu yang terjadi di bulan Ramadan tersebut kemudian jadi tradisi yang berlanjut gitu. Makannya. Betul. Tapi ya tadi awkward memang. Memang Allah kasih ke kita, aku tahu. Kenapa? Tadi kan Mas bilang di awal, sesuatu kalau terjadi terus menerus memang kehilangan makna.
Mungkin karena itulah Allah kasih Ramadan cuma 1 kali untuk dalam 12 bulan. Biar maknanya terasa. Biar maknanya terasa dan kita selalu menanti-nanti terus. Betul. Iya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Gak sabar untuk ketemu di episode Football berikutnya. Sekali lagi, kalau misalnya lu tahu juga ada orang yang kayaknya bakal punya manfaat atau bakal dapat ilmu dari football, informasikan karena gue sama Ustadz Felix Xiao akan kembali dengan topik-topik basic yang datang dari gue. Terima kasih banyak Ustadz. Dadah. Thank Terima you. kasih Mas. Bye-bye.